Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun berada. Masih di channel ini, di Nadani Official. Jumpa lagi dengan Teteh. Di kesempatan kali ini Teteh bukan mau berbagi lagu, tetapi mau berbagi tips. Nah, jadi di sini banyak teman-teman yang suka nanya lewat Facebook atau lewat WA juga. Teh bagi-bagi dong tipsnya. Nah, tip apa? Jadi bagi-bagi tip bagaimana supaya kita ini selama hidup itu ya, dalam beraktivitas sehari-hari selalu merasa lega atau selalu merasa tenang, enjoy aja gitu. Nah, tips supaya hidup itu enjoy aja, pokoknya tenang gitu ya, hati pikiran tenang apapun masalahnya, apapun konfliknya misalnya, karena kan yang selama manusia itu hidup ya, selama kita hidup kita tidak mungkin terhindar dari sebuah masalah. Kita tidak bisa lari ataupun sembunyi dari sebuah masalah. Yang tidak ada masalah itu ya mereka yang tidak hidup. Bahkan kalau manusia ya, setelah mati pun kita akan dihadapkan dengan sebuah masalah pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia. Jadi intinya selama kita hidup kita akan bertemu terus dengan masalah. Ada yang masalahnya itu sepertinya sama aja, tetapi kenapa kadang di waktu yang lain terasa lebih berat, padahal masalahnya sama. Mungkin ya, contohnya mungkin di saat kita kalau sudah menjadi orang tua ya, seperti Teteh menjadi seorang ibu, kita menghadapi sikap anak-anak, mungkin tiap hari itu kok masalahnya kayak sama, tetapi kok kenapa hari ini merasa lebih berat gitu. Atau mungkin seorang ibu sekaligus dia seorang pekerja, pasti masalahnya juga akan berbeda dengan yang ibu rumah tangga gitu ya. Atau seorang perempuan yang bahkan belum menikah, bagaimana masalahnya pasti berbeda juga. Intinya apapun peran kita akan selalu dihadapkan pada sebuah masalah. Entah masalahnya itu sama, entah masalahnya itu berbeda, sebenarnya kuncinya kan bukan dalam masalah itu, tetapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu di saat masalah itu datang. Nah, di sini Teteh ingin berbagi 5 tips supaya kita enjoy gitu ya, merasa tenang menghadapi hari-hari, dan supaya dari hari ke hari, waktu ke waktu itu tidak merasa terbuang begitu aja gitu ya. Berlalu begitu saja, kok tiba-tiba udah tua gitu, kok tiba-tiba udah berumur, kok anak-anak tiba-tiba sudah gede gitu, kok hidup kayak gini-gini terus gitu. Nah, kan banyak ya ungkapan-ungkapan seperti itu. Oke teman-teman, ini dia Teteh mau bagi 5 tips supaya kita menjalani hidup ini dengan enjoy dan tenang. Nah, tapi sebelumnya, bagi yang teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, silahkan juga di-subscribe, dan loncengnya diklik supaya teman-teman bisa dapat notifikasi atau pemberitahuan video-video yang baru. Karena di Nadani Official ini Teteh tidak cuma berbagi tips, berbagi lagu ya, dan berbagi ilmu. Nah, salah satunya ada musafir, ilmu sambil nyupir. Nah, kalau itu Teteh biasanya bareng Pak Dani ya. Tapi untuk tips ini khusus untuk emak-emak, Teteh akan bagi 5 tips supaya hidup kita terus merasa enjoy dan merasa baik-baik saja. Oke, untuk tips yang pertama, Teteh akan kasih tahu, dan ini menjadi yang paling penting. Yang pertama adalah kita harus punya pikiran lempeng, dalam artian pokoknya hidup mah harus lempeng ya, lempeng aja gitu, nggak usah terlalu banyak lihat ke sana kemari gitu ya, nengok sana nengok, terlalu banyak nengoknya gitu. Makanya kalau di agama Islam itu kan siratal mustaqim, artinya kita lurus aja. Nah, kalau kita sudah menemukan passion diri kita, artinya kita sudah menemukan nih, kalau sudah usia kayak Teteh gitu kan, udah usia hampir 40-an,
otomatis kan kita udah mengenal diri kita sudah tahu nih bakat kita apa, minat kita apa, potensi di dalam diri kita ini sudah ya apa saja. Kan kita nggak mungkin lah belum tahu gitu, masa selama 40 tahun kita nggak mengenal diri kita sendiri, terus selama ini ngapain gitu ya. Lain kalau mungkin anak TK, anak SD masih harus dibantu orang dewasa untuk mengenali minat dan bakatnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui, mengenali minat, bakat, potensi di dalam diri kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, terus kita sudah punya tujuan yang kita sudah tetapkan nih, tujuan kita nih mau ngapain di dunia gitu ya, tujuan kita nih mau apa aja, entah tujuan jangka pendek, entah jangka menengah, entah jangka panjangnya sampai nanti di akhirat. Ya udah, kita sudah lempeng aja lurus terhadap tujuan itu gitu kan, nggak usah kita apa istilahnya terlalu mempedulikan sikap dan kata-kata orang lain, termasuk sikap ataupun kata-kata para netizen ini. Karena banyak ya orang-orang yang sekarang hidupnya itu ditentukan oleh penilaian orang gitu. Ada misalnya kita ini seorang perempuan bisnismen misalnya ya, yang suka jualan online. Ada yang apa, kita sering status jualan gitu, ada yang komen ngapain jualan terus gitu kan, nggak ada yang nanya juga gitu, yang gitu sudah nggak laku atau apa. Nah, kita akhirnya mundur. Nah, itu kan kita hidup ditentukan oleh sikap dan penilaian orang, padahal kita sudah punya tujuan. Yang penting kita mau menjadi ibu rumah tangga sekaligus pembisnis misalnya, ya udah lempeng aja jalani. Kan tugas kita cuman melakukan ikhtiar itu, melalui tahap demi tahap ketujuan yang sudah kita tentukan. Masalah hasilnya nanti bagaimana, itu bukan urusan kita ya. Jadi kalau kita sudah menemukan bakat dan diri kita lempeng, pokoknya oh bakat saya ini menjadi seorang guru, ya udah lempeng aja gitu, terus belajar, fokus, terus melatih diri gitu kan. Ya pastinya juga harus ngelmu ya, karena kalau guru tanpa ilmu itu terus apa yang mau diberikan gitu. Apalagi kan kita juga tahu bahwa manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita punya kelebihan, nggak usah kita sibuk dengan kekurangan kita. Oh, saya kurang kaya, kurang cantik, kurang pintar. Ngapain kita sibuk dengan itu? Kita punya kelebihan kita apa? Kita tidak pendendam, kita penyabar, kita pekerja keras, ya itu terus itu yang dipupuk. Karena dengan terus memupuk kelebihan yang sudah kita punya, maka kita akan lebih fokus terhadap tujuan kita. Nggak bakalan terlalu sering luak-liak ke sana kemari ya, nengok ke sana kemari gitu. Nah, terus yang tips yang kedua, nah ini yang sering, bahkan teteh pun masih sering ya, mendramatisir masalah. Jadi tips yang kedua ini, jangan suka mendramatisir masalah. Masalahnya itu sebenarnya kecil tetapi dibesar-besarkan, kita sendiri yang mendramatisirnya ya. Contohnya seperti ini, kita misalnya aduh ini kan musim pandemi ya, ini sudah setahun anak-anak belum sekolah. Duh, bagaimana ekonomi, bagaimana nanti semakin susah gitu kan, ekonomi semakin susah, terus bagaimana nanti anak-anak semakin jauh dari agama, bagaimana anak-anak semakin candu dengan internet, semakin candu dengan game, tanpa melakukan upgrade diri ya, supaya kita bagaimana nih mencari solusinya. Tetapi kita sibuk dengan masalah itu, bahkan kita dramatisir nanti anak-anak di usia segini bakal seperti ini, ketakutan yang belum terjadi. Nah, itu bahkan Tati pun kadang sering ya, kalau misalnya ini contoh sederhana, kita mau misalnya pergi ke suatu tempat, anggaplah yang harus naik pesawat, alat transportasi gitu kan. Kita kan sudah kadang kita sering, aduh nanti harus dites ini, terus bagaimana nanti kalau misalnya di karantina, terus bagaimana nanti kalau ini, pokoknya segala kemungkinan hal negatif yang sebenarnya kita hadirkan sendiri, dan itu yang membuat kita sering akhirnya tidak pernah berani mengambil resiko nih. Apalagi emak-emak yang udah mulai nih, karena nih ekonomi pandemi semakin susah gitu, mau mulai nih jualan bisnis online gitu kan, apapun itu kan banyak sekarang ya. Aduh, tapi bagaimana nanti kalau nggak ada yang beli, bagaimana nanti kalau rugi, bagaimana kalau, nah akhirnya bagaimana itu yang kita hadirkan lebih dulu, sehingga kita tidak pernah berani mencoba gitu ya. Belum lagi masalah-masalah yang mungkin sering kita hadapi dan itu masalahnya berulang, misalnya ya
anak-anak misalnya, anak-anak sudah mulai candu nih terhadap game gitu ya, terhadap internet. Terus kita konsul kita curhat nih dengan orang lain misalnya. Bagaimana anak saya kan seperti ini, dikasih solusi tapi kita malah menjawab, nanti kalau dibilangin kayak gini nanti ngambek, kalau dibilangin gitu nanti malah seperti ini, malah bertengkar lagi. Nah sering kita belum mencoba misalnya ya, rumus atau tips dari orang lain, kita sudah menghadirkan kemungkinan negatif yang kita bikin sendiri. Nah itu ya, jadi jangan pernah mendramatisir masalah, digede-gedein gitu masalah tuh ya, disusah-susahin, padahal itu mudah malah disusah-susahin gitu kan. Terus tetapi jangan lupa juga, masalah akan terasa lebih ringan, terasa lebih mudah kalau kita punya ilmunya ya. Masak itu aja, masak mie goreng kalau tanpa ilmu kan nggak bakalan jadi, nggak bakalan enak gitu. Kenapa mie goreng yang biasa kita masak ternyata lebih enak kalau beli di warung kopi misalnya ya, di kedai, karena ilmunya berbeda gitu kan, padahal sama-sama saja intinya kan seperti itu. Jadi apapun itu, bahkan hal kecil pun kalau tanpa ilmu akan terasa berat. Makanya kita harus upgrade diri supaya kapasitas otak kita semakin baik, kapasitas keimanan juga kita semakin meningkat. Oke, tips yang ketiga, nah ini yang sering kita dengar ya, yang penting orang lain bahagia, yang penting anak-anak bahagia, yang penting suami bahagia. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana membahagiakan diri kita. Jadi tips yang ketiga ini, bahagiakan dulu diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Itu rumusnya. Teteh sering gini, nggak percaya deh kalau ada orang yang bilang yang penting orang lain bahagia, nggak apa-apa dia menderita. Nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tidak bahagia. Tapi kalau kita sudah bahagia, otomatis kita akan menularkan kebahagiaan itu ke orang lain. Nah, emang bisa gitu kan membuat orang lain tersenyum, kita sedang gundek, sedang sedih, sedang marah, kan nggak bisa gitu ya. Kalaupun bisa itu hanya kepalsuan, tidak dari dalam hati. Jadi mulai sekarang coba deh bahagiakan diri gitu kan, manjakan diri, rawat diri supaya kita bisa memanjakan orang lain, merawat orang lain, membahagiakan orang lain. Susah ternyata ya? Enggak susah gitu ya, kalau kita mau cari ilmunya. Nah, yang keempat, jadi diri sendiri. Nah, ini juga tipsnya, jadi diri sendiri, karena kita ini terlahir spesial, limited edition ya. Nggak, walaupun kembar nggak akan pernah ada yang sama, entah sifatnya, entah minat dan bakatnya gitu kan. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, jangan pernah kita mengukur baju yang orang lain pakai untuk kita melihat, ih cantik ya dia pakai ini gitu, anggun ya dia pakai jilbab ini. Belum tentu kalau kita yang pakai akan secantik dan seanggun itu gitu ya. Jadi jangan pernah memaksakan ukuran orang lain kita pakai untuk diri kita. Jadi diri sendiri, kita ini seperti apa gitu kan. Oh saya ini nyaman dengan penampilan seperti ini gitu kan, simple, tidak ikut-ikutan tren gitu ya. Yang penting saya sudah nyaman dengan ini gitu kan. Ya sudah, kalau nyaman dengan diri sendiri akan lebih enak kan menjalaninya. Ngapain kita harus memaksakan gitu kan ini sedang trennya seperti ini, dicoba deh gitu kan. Tetapi bukan berarti salah kalau ada orang-orang kalau ada sebagian orang yang selalu mengikuti tren ini dicoba, karena kan tiap orang ya itu tadi ya berbeda. Ada yang mungkin karakternya dia senang mencoba, senang berekspresi bahkan terhadap dirinya, senang sekali mengeksplor dirinya gitu. Kalau saya berganti passion ini bagaimana ya, cocok enggak ya? Atau dia mungkin punya profesi sebagai model, sebagai public figure, itu kan hal lain ya. Tetapi bagi kita khususnya emak-emak gitu, nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena hidup itu penuh dengan prasangka. Nih jadi contohnya nih, seorang istri yang diam di rumah aja gitu ya, ibu rumah tangga, dia akan menduga enak ya jadi wanita karir, nggak usah pagi-pagi masak, udah ada pembantu ini itu gitu kan, kerja pulang ketemu dengan kolega segala macam, itu prasangka dia. Tapi bagi yang orang wanita karir gitu akan punya prasangka yang lain. Coba ya kalau jadi
ibu rumah tangga aja di rumah gitu enak, kayaknya asik nemenin anak-anak, bisa bertanaman, bisa berkebun misalnya, terus akan seperti itu gitu kan. Si bawahan ngelihat bosnya enak ya kalau jadi bos tinggal nyuruh gitu kan, tapi bos akan berpikir seperti itu, coba kayaknya enak jadi bawahan, harus mikir, memanajemen, mengatur segala macam. Hidup itu prasangka. Yang naik sepeda akan menyangka kalau naik motor itu lebih enak, yang naik motor menyangka kalau naik mobil itu lebih enak, terus seperti itu ya. Padahal kita sering melupakan apa yang sudah kita dapat hari ini, jarang kita syukuri. Oh, saya sebagai istri, walaupun ibu rumah tangga di rumah aja ya, saya bisa menikmatinya gitu kan. Saya bisa memberikan manfaat paling tidak untuk keluarga. Saya bisa memanjakan diri saya, menjaga diri saya, membahagiakan diri saya supaya saya bisa membahagiakan orang lain. Atau istri yang sekaligus wanita karir juga ya syukuri gitu kan. Alhamdulillah Allah memberikan kapasitas, kelebihan, kecerdasan, keterampilan, kreativitas sehingga saya bisa membagi, memanajemen waktu gitu kan antara rumah tangga dan pekerjaan saya. Kalau kita terus mensyukuri itu, insya Allah kita akan selalu merasa diri kita spesial. Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita. Nah, tips yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting. Niatkan setiap hal yang kita lakukan untuk beribadah. Jadi apapun kita, jadi ibu rumah tangga, niatkan cuci piring supaya anak-anak dan suami betah di rumah, ngepel, berkebun, niatkan semuanya untuk ibadah. Insya Allah akhirnya rasa capek lelah kita menjadi pahala. Yang bekerja, yang jadi guru, oh pagi-pagi harus berangkat ngajar, ngurus anak, belum di rumah harus rapi-rapi, nanti pulang harus nyiapin juga keluarga. Niatkan melajari anak orang lain juga ibadah, melajari anak di rumah, menyiapkan hal apapun, bahkan kalau tersenyum saja kita niatnya ibadah, insya Allah jadi pahala. Sehingga rasa lelah kita dari hari ke hari menjadi tabungan kalau kita niatnya untuk beribadah. Termasuk mungkin ya seperti Teteh sekarang sama suami juga sedang berusaha berbagi ilmu lewat video-video seperti ini. Mudah-mudahan tetap dijaga niatnya untuk syiar, untuk beribadah, untuk berbagi hal yang manfaat, sehingga bukan masalah berapa yang nonton nih, berapa yang subscribe nih, bukan masalah itu, tetapi bagaimana ilmu yang sudah Teteh dapat bisa Teteh bagi ke teman-teman dan itu bisa bermanfaat sehingga nilai ibadahnya tetap ada. Dan mudah-mudahan ini menjadi tabungan buat Teteh dan juga buat teman-teman semua yang ikut menonton ataupun men-share-nya ya. Jadi 5 tips tadi itu yang selama ini coba Teteh lakukan. Teteh sebagai seorang ibu, dari 3 orang anak, seorang istri, seorang pekerja, seorang guru, seorang pembisnis. Jadi selama ini ya pokoknya ya enjoy aja lah, pokoknya jalani apa yang sudah sekarang Teteh tentukan. Teteh ingin mencapai target-target ini, ya fokus gitu kan. Mana kelebihan Teteh yang Teteh miliki yang bisa menunjang Teteh untuk mencapai target-target tersebut gitu. Dan Teteh termasuk orang yang tidak pernah takut untuk mencoba. Teteh sering mencoba bisnis ini, coba ya kalau masalah rugi ya nggak apa-apa kan, namanya juga bisnis gitu ya. Jadi Teteh tuh seneng mencoba banyak kali, coba aja dulu. Kalau sudah dicoba kita akan tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita hanya melihat, hanya menonton gitu kan, ya selamanya kita akan menjadi penonton dan kita tidak akan pernah tahu kapasitas diri kita seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman itu yang ingin Teteh bagi. Mudah-mudahan dengan tips-tips yang tadi Teteh sampaikan bisa membuat kita bisa lebih enjoy menjalani kehidupan ya. Karena kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan, jatah sisa umur kita ini berapa lagi, sehingga sebisa mungkin sisa waktu yang kita punya bisa kita nikmati, kita jalani dan pastinya kita syukuri. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di sesi lain, di tips-tips yang lain tentunya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyimak video-video Teteh. Jangan lupa di-share supaya manfaatnya berkepanjangan. Dan juga buat teman-teman yang ingin selalu dapat notifikasinya, silahkan di klik loncengnya dan di-subscribe di Nadani Official. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.